Ini adalah hasil dari media tanam yang kita fermentasi tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman pecinta tanaman anggur. Selamat datang di channel saya, Bertani Anggur. Jumpa kembali dengan video-video saya. Kali ini saya melanjutkan program fermentasi media tanam. Di video saya yang pertama dulu itu mengsterilkan sekam mentah. Nah, ini yang kedua, kita memfermentasi media tanam. Saya pakainya gula pasir sebagai pengantar, kemudian E4 saya tambahi bakteri Tricho dan juga pupuk mycorrhiza. Jadi ada bakteri mycorrhizanya di sini. Nanti saya akan campur dulu, kemudian kita diamkan dulu selama kurang lebih 3 jam. Atau nanti kalau teman-teman punya aerator akuarium, itu bisa digunakan agar memperpendek waktu. Jadi dengan aerator itu percampuran media fermentasi ini akan lebih cepat bercampur dengan bagus, sekaligus juga penambahan jumlah oksigen di dalam bahan fermentasi nanti, dan juga bakteri-bakteri yang ada di E4 maupun mycorrhiza dan Tricho juga akan bisa segera bangun dari tidur mereka. Baik teman-teman, kita mulai saja ya. Jadi yang pertama kita campur, kita gunakan bakteri mycorrhiza. Ini adalah pupuk mycorrhiza yang ada kandungannya bakteri mycorrhizanya. Saya gunakan setengah kilo bahan, karena di takaran itu untuk sekitar 500 kilo media kita bisa menggunakan 1 kilo bahan. Nah, kita punya bahan sekitar antara 300 sampai 400 kilo, makanya kita hanya menggunakan setengah kilonya saja. Dan kita aduk biar merata dulu. Selanjutnya kita gunakan Trichoderma. Nah, ini juga untuk ada bakteri trichonya, ada plusnya, ada beberapa manfaat. Kemudian takaran pakainya setiap 1 kilo bakteri Trichoderma ini bisa membuat untuk 2 ton media. Jadi saya hanya pakai ini kemasannya kan setengah kilo, jadi saya hanya pakai setengahnya lagi, jadi sekitar 1/4 kilo untuk persiapan media kita ya. Ini kita aduk lagi biar homogen dulu dengan mycorrhizanya, Trichoderma dan mycorrhizanya bisa homogen sambil dibangun-bangunin nih teman-teman. Jadi mereka ini kan bakteri yang masih pada tidur, kita bangunin
Kemudian kita tambahkan langsung si EM4 ya. Kita kocok-kocok dahulu biar yang mengendap di bawah juga ikut bangun. Nah, kalau untuk EM4 ini karena nanti saya pakai air ya, menggunakan ember yang 20 liter, maka takarannya kan ini kalau per 10 mili itu 1 liter. Nah, kita pakai tutup ini aja, karena tutup ini kan sudah kayak saya hitung 10 mili, jadi saya pakai 20 tutup botol ini untuk kita campurkan untuk persiapan fermentasinya nanti. Sambil teman-teman melihat boleh dihitung jumlahnya bener atau tidak saya yang naruhnya. Nah, setelah nanti pas ini kan udah 20 kita aduk kembali ya. Jangan lupa juga kami mengingatkan teman-teman untuk yang baru nonton, baru sekali pertama datang ke channel kita, bisa dibantu untuk subscribe channel ini agar bisa semakin berkembang. Jangan lupa untuk juga like, atau ingin membagikan video ini bisa dengan share. Nah, ini kita campurkan air gula pasir, jadi saya tidak pakai gula merah atau molase. Nanti molase saya sediakan sendiri sebagai starter awalnya untuk membangunkan bakteri-bakteri tersebut. Saya pakai gula pasir. Jadi setelah ini langsung kita aduk merata dulu ini. Jadi kalau teman-teman punya aerator yang di akuarium itu untuk gelembung, bisa dipakai aerator. Nah, dengan aerator ini proses percampuran dan pembangkitan bakteri-bakteri yang ada di 3 bahan tadi yang sedang pada tidur itu akan lebih cepat kalau dengan aerator. Cuman karena ini saya tidak ada, ini saya aduk dulu biar benar-benar homogen dan terbangun dan menyatu bakteri-bakterinya tadi, agar bisa bekerja dengan maksimal ketika nanti kita campurkan dengan media tanam yang akan kita siapkan untuk mengembangkan anggur. Jadi ini kita diamkan selama minimal 3 jam teman-teman. Jadi kalau teman-teman punya aerator, maka ini akan memotong waktu lebih cepat, sekitar 1-2 jam sudah siap untuk digunakan. Tapi karena ini saya manual, hanya saya campur dengan senjata ya, SpongeBob, ini spatulanya SpongeBob, jadi agak lama menunggunya, sekitar 3 jam percampuran. Kembali lagi saya mengingatkan untuk teman-teman yang menyukai video ini bisa like, komen juga boleh. Kalau video ini dirasa bermanfaat, bisa dibagikan pada teman-teman atau di sosial media teman-teman yang lain.
agar channel kami ini semakin berkembang. Baik teman-teman, jadi setelah 4 jam, jadi 3 jam lebih bahan untuk fermentasi media kita sudah siapkan dan sudah bercampur. Kita juga menyiapkan media tanah yang akan kita fermentasi dan juga air campuran molase dengan 20 liter. Ini sudah saya campur air dengan molasenya. Saya gunakan gula Jawa, kertas tebu. Kemudian kita juga sudah siapkan media tanam. Jadi kita pakai sekam bakar yang sudah kita fermentasi kemarin dengan menggunakan H2O2. Kita juga pakai kotoran kambing sebagai pupuk kohe dan juga tanah humus. Ini kebetulan tanahnya pas saya dapat tanah humus, tanah merah juga nggak apa-apa, yang penting medianya ada. Saya pakai takarannya 1 tanah, 1 kohe dan 2 sekam. Kenapa tanpa sekam bakar? Karena sekam bakar akan saya gunakan nanti ketika media tanam siap digunakan untuk penanaman pohon anggur. Baik, selanjutnya ini persiapannya, kita aduk kembali biar benar-benar bersih. Kita campur ke air yang sudah kita beri tetes tebu. Ini sudah pas penuh dengan takaran yang kita siapkan tadi. Tinggal ampas-ampasnya yang tidak kita buang, nanti kita siapkan sebagai pupuk saja. Selanjutnya kita siapkan, jadi sebelum mulai kita siram, kita campurkan dulu ya teman-teman. Jadi ini karena medianya belum menyatu, jadi masih terpisah-pisah ini. Jadi kita satukan dulu sekam fermentasi, kemudian kohe kambing dan juga tanah yang kita siapkan. Sekali lagi ya, takarannya adalah 1 tanah, 1 kohe, 2 sekam mentah yang sudah difermentasi ya. Maaf teman-teman, jadi karena ini media pencampurnya rusak, jadi kita langsung, ini sudah kami campur agar homogen medianya, media tanamnya. Kemudian kita siram pakai air fermentasi, air yang sudah kita campur beberapa bahan tadi. Kita siramkan sampai rata. Karena sifat sekamnya masih seperti awal, jadi masih tetap tidak mengikat air, maka penyiraman ini juga perlu adanya pengoplosan media. Jadi setelah kita siram, nanti kita aduk kembali, karena biasanya yang di bagian atas basah, bawah basah tapi tengah tidak, karena hanya dilewati airnya. Nah, semacam ini kita campur lagi. Ini kita bolak-balik saja, karena sudah tercampur secara homogen tadi dengan kondisi masih kering. Ini sekarang tinggal kita basahi saja.
Ini kondisinya setelah kita campur dengan air fermentasi, ya, basah dan rata, secara rata. Ini kalau teman-teman, karena proses fermentasi itu kan juga waktu yang lama, biasanya 1-2 bulan lah, 1 bulan 3 minggu, 1 bulan baru nanti kelihatan hasilnya. Sehingga kalau lokasinya luas, ini tinggal kita tutup aja pakai terpal, kemudian 3-4 hari kita bolak-balik lagi. Cuman karena di tempat saya lokasinya sempit dan banyak aktivitas, maka media yang baru saja kita campur bahan fermentasi ini akan saya masukkan ke dalam karung. Jadi nanti prosesnya tinggal dibolak-balik 3 hari atau 4 hari sekali sampai medianya siap untuk digunakan. Ya, ini teman-teman, jadi ini adalah media tanam yang sudah kita campurkan bahan fermentasi. Jadi ini dapat 1 karung besar, 4 karung kecil. Ini sudah kita masukkan, tinggal kita ikat dan kita diamkan. Terima kasih sudah menyaksikan video saya. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen. Bila video ini bermanfaat, silahkan dibagikan. Jangan lupa, mari berdayakan pengangguran untuk tingkatkan perekonomian keluarga. Salam satu hobi dari bertani anggur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses untuk teman-teman semuanya.